kedua, Dara Mutia. Yang ketiga, Desti Angina Putri. Yang keempat, Irma Zepti Dewi. Yang kelima, Saraleta Anabel. Dan yang keenam, Yosef Taufikul Hakim. Sekian perkenalan kelompok kami. Sekarang kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari objek-objek terpisah atau tidak kontinu dan dapat dihitung satu persatu. Objek diskrit terdiri dari elemen berhingga atau tidak berkesinambungan seperti bilangan bulat. Berbeda dengan matematika kontinu, misalnya bilangan real, fungsi diskrit digambarkan sebagai titik-titik bukan kurva. Berikut adalah jenis-jenis utama dalam matematika diskrit. Logika matematika mempelajari penalaran, komposisi, dan hukuman logika yang mendasari operasi komputer gerbang logika. Contoh dasar diketahui: P. Hari hujan, Q. Jalanan basah. Tentukan pernyataan jika P maka Q. Cara menjawabnya yaitu jika P maka Q dibaca, jika hari hujan maka jalanan basah. Pernyataan bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah, selain itu pernyataan benar. Teori himpunan. Studi tentang himpunan, elemen, operasi himpunan, dan relasi antar himpunan. Contoh soal: A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3 tutup kurung. B sama dengan dalam kurung 3, 4, 5 tutup kurung. Tentukan A irisan B dan A gabungan B. Cara menjawabnya yaitu irisan, ambil anggota yang sama, maka A irisan B sama dengan 3. Gabungan, gabungkan semua tanpa pengulangan, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kombinatorika, menghitung jumlah cara penyusunan objek permutasi dan pemilihan objek kombinasi. Penting untuk penjadwalan dan algoritma. Contoh soal: ada 3 huruf A, B, C. Berapa banyak susunannya? Cara menjawabnya yaitu menggunakan permutasi n faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan. Teori graf atau graf teori mempelajari graf, node, dan edge untuk memodelkan jaringan sosial, rute seperti Google Maps, dan struktur sosial. Contoh soal: gambarkan graf dengan 5 titik dan 8 sisi, serta A. sederhana, B. memuat lob dan sisi rangkap, C. tidak sederhana dan membuat sisi rangkap. Jawaban A. Graf di samping memiliki 5 titik, yaitu A, B, C, D, E. Graf itu memiliki 8 sisi, dapat dihitung dari jumlah garis yang ada, yaitu sisi AB, AC, AE, BC, BE, CD, CE, dan DE. Graf itu sederhana karena tidak memiliki sisi rangkap maupun lob. Jawaban B, perhatikan bahwa sisi penghubung AB ada sebanyak 3 sisi, sehingga disebut sisi rangkap atau multiple edge, dan CC merupakan gelang atau lob. Jawaban C, perhatikan bahwa AB terhubung oleh sisi rangkap, begitu juga dengan BC. Oleh karena itu, graf ini mengandung sisi rangkap, maka graf ini dikatakan tidak sederhana. Teori bilangan atau number theory. Studi tentang bilangan bulat termasuk kriptografi dan keamanan online. Contoh soal: tentukan apakah 17 adalah bilangan prima. Cara menjawab: bilangan prima hanya habis dibagi 1 dengan dirinya sendiri. 17 tidak habis dibagi 2, 3, maupun 4. Jadi 17 adalah bilangan prima. Yang keenam ada relasi dan fungsi. Mempelajari hubungan antara objek diskrit dan pemetaan antara himpunan. Contoh soal: fx sama dengan 2x. Tentukan f4. Cara menjawab: substitusi nilai x sama dengan 4. F4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Yang ketujuh ada aljabar boolean, dasar untuk operasi digital dan sirkuit komputer. Contoh soal: tentukan nilai dari 1 AND 0. Cara menjawab: AND bernilai 1 jika keduanya 1. 1 AND 0 sama dengan 0. Induksi matematika. Teknik pembuktian untuk pernyataan yang berlaku pada bilangan bulat. Contoh soal:
buktikan 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah n atau seterusnya sama dengan n buka kurung n ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Cara menjawab: langkah awal, n sama dengan 1 sehingga dapat dituliskan 1 sama dengan 1 dikali 2 per 2. Asumsi berlaku untuk n sama dengan k. Pembuktiannya, tunjukkan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Kesimpulan, pernyataan benar untuk semua n. Algoritma, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah termasuk analisis kompleksitasnya. Contoh soal, cari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Cara menjawabnya, bandingkan bilangan pertama dan kedua, ambil yang lebih besar, kemudian bandingkan dengan bilangan ketiga, maka hasil akhir adalah nilai yang terbesar. Materi mengenai rekursif. Di sini, fungsi atau definisi yang memanggil dirinya sendiri juga bagian dari analisis algoritma. Contoh soal, tentukan nilai dari 4 faktorial. Cara menjawabnya, definisi n faktorial sama dengan n dikali buka kurung n dikurang 1 tutup kurung faktorial. Contoh soalnya, misalnya 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Kemudian ada 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Kemudian ada 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah dari 4 faktorial sama dengan 24, karena 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial, maka hasilnya adalah 24. Penerapan matematika diskrit yaitu 1. Logika adalah dasar matematika dan pemrograman untuk menentukan benar atau salah. Yang kedua, teori bilangan, yaitu mempelajari sifat bilangan dan operasi dasar yang menjadi fondasi perhitungan komputer. Yang ketiga, aljabar, yaitu mempelajari simbol dan persamaan, digunakan dalam pemrograman melalui variabel dan perhitungan. Yang keempat, algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah dan mengatur alur program. Yang kelima, himpunan, yaitu pengelompokan objek yang unik, berguna untuk mengelola dan menyaring data. Yang keenam, fungsi dan relasi, yaitu mempelajari hubungan antar objek. Fungsi menghasilkan satu output dari satu input. Relasi menghubungkan banyak data, misalnya basis data. Ketujuh, ada matriks, yaitu susunan data dalam baris dan kolom, digunakan dalam analisis data dan machine learning. 8. Teori graf, mempelajari hubungan antar titik atau node, diterapkan pada jaringan dan struktur website. 9. Probabilitas, yaitu menghitung kemungkinan kejadian, digunakan dalam prediksi dan analisis data. 10. Kombinatorika, mempelajari cara memilih, menyusun, dan mengelompokkan objek. Menurut H.J. Reiser, berkaitan dengan struktur matematika dan diterapkan pada perancangan jaringan. Berdasarkan penyampaian materi teman-teman saya tadi, di sini dapat saya simpulkan, matematika diskrit mempelajari mengenai objek-objek yang tidak kontinu atau tidak dapat dihitung. Materi ini penting karena menjadi dasar logika, algoritma, dan juga pemrograman komputer. Dengan memahami matematika diskrit, tentunya kita dapat berpikir lebih logis dan juga sistematis dalam menyelesaikan masalah kita. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai matematika diskrit. Kami harap teman-teman dapat memahami dan juga menambah wawasan teman-teman mengenai matematika diskrit. Kami selaku kelompok 6 ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kesalahpahaman. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Demikian video dari kami kelompok 6. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.